Bagaimana caranya bertaubat? Cara bertaubat salah satunya yang pertama adalah an-nadmu. Itu an-nadmu, menyesal. Menyesal kenapa? Dulu ini saya itu pernah melakukan ini. Padahal Allah melihat, malaikat mencatat, dan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kenapa mata ini melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah? Menyesal, menyesal. Maka dengan muncul dari penyesalan ini adalah cara yang kedua adalah al-azmu, yaitu niat yang kuat untuk tidak melakukan kesalahan yang kedua kalinya. Kalau misalkan kita menyesal tapi kita masih melakukan perkara yang sama, maka itu belum dikatakan taubat yang sebenarnya. Makanya kata Allah tadi, tubu taubatan nasuha, taubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya, dengan taubat yang semurni-munirnya. Sebagaimana di dalam kitab tafsir dikatakan, maksud dari kitab daripada taubatan nasuha, ulama berbeda pendapat. Salah satunya taubatan nasuha hiya at-taubatul lati la auda ba'daha abadan kama la ya'udul laban ila dharai. Yakni taubat yang tidak diulangi untuk setelahnya selamanya. Dalam arti kalau misalkan kita sudah bertobat talak 3 untuk perkara-perkara yang kita lakukan tersebut, sama sepertikan susu yang sudah diperas, itu tidak akan pernah kembali kepada apa tempat yang tepat merasanya tersebut. Sama juga seperti kotoran kita tidak mungkin bisa kembali lagi kepada tempat keluarnya kotoran tersebut. Itulah kira-kira untuk taubatan nasuhat. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, apalagi yang harus kita lakukan di dalam taubat ini adalah menjalankan terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kewajiban. Kalau misalkan ketika kita melaksanakan terhadap ataupun mendobrak terhadap aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu banyak, jangankan yang sunnah, yang wajib pun ditinggalkan. Maka taubat artinya menambal ataupun mengganti terhadap kewajiban-kewajiban yang pernah kita tinggalkan. Kemudian apa juga cara kita untuk bertaubat? Meminta halal kepada orang yang pernah kita sakiti. Kalau berupa barang dan kita mengembalikan ataupun mengganti barang yang serupa kepada orang yang disakiti, itu termasuk taubat. Kalau semisalkan dosa kepada Allah, itu bisa kita taubati langsung secara langsung. Tapi kalau itu menyangkut terhadap hakul adami, Allah belum mengampunkan selama dia belum meminta maaf kepada orang yang bersangkutan. Pun orang yang kita minta maaf dia tidak memaafkan, itu adalah urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urusan kita adalah minta maaf kepada yang bersangkutan. Apalagi untuk cara kita untuk bertaubat adalah melatih diri untuk senantiasa berada di dalam ketaatan, memperbaiki diri setiap hari, setiap zaman dan setiap tempat. Kalau semisalkan sudah bertaubat, perbaiki makanan kita. Apakah makanan kita masih yang dimakan oleh kita itu adalah barang yang haram? Perbaiki yang diminum oleh kita, perbaiki yang dipakai oleh kita, perbaiki kerjaan yang dikerjakan oleh kita. Itu kalau misalkan dia bertaubat, maka dia memperbaiki terhadap sesuatu tersebut menjadi yang lebih baik. Apalagi salah satunya adalah yang terakhir adalah dengan istighfar. Kenapa? Salah satu keterangan mengatakan innalikulli da'in dawa walikulli wadawa'uz dzunubi al istighfar. Segala sesuatu itu ada obatnya, dan obatnya untuk dosa dan kesalahan itu adalah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.